Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Saya berdoa untuk Anda semua, untuk bangsa Indonesia diberi keselamatan dan tetap waras dalam situasi yang cukup berat saat ini. Kemarin setelah Presiden Jokowi menyampaikan pidato, menyampaikan kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19, saya banyak di chat, ditelepon oleh teman-teman yang menanyakan apa analisis saya tentang pidato tersebut. Saya sendiri, seperti Anda semua, bingung sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya yakin sebagian besar publik, seperti halnya juga saya, berharap Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan yang jelas tentang bagaimana menangani virus corona saat ini. Kita tahu bahwa selama ini aspirasi rakyat menginginkan adanya lockdown, apakah bersifat karantina kewilayahan seperti yang disebut oleh pemerintah atau apapun namanya. Tetapi harus ada langkah konkret bagaimana membatasi penyebaran virus corona. Dan kita juga mendengar pekan lalu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah sedang menggodok PP, peraturan pemerintah tentang karantina kewilayahan. Begitu Mahfud MD menyebutnya. Dia tidak pernah mau menggunakan kata lockdown. Dan kemudian pada pagi harinya kita membaca berita di media, Menteri Koordinator Maritim dan sekarang juga jadi pelaksana Menteri Perhubungan Luhut Panjaitan juga menyatakan dia mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan karantina kewilayahan. Kita sama-sama tahu bahwa selama ini apa yang disampaikan oleh Luhut Panjaitan itulah sebenarnya yang disampaikan oleh Jokowi, karena hampir semua kebijakan-kebijakan di Indonesia ini tidak bisa lepas dari campur tangan atau bayang-bayang Luhut Panjaitan. Tapi ternyata tidak, kita jadi salah duga karena setelah melakukan rapat kabinet terbatas membahas soal penanganan virus COVID-19, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dia meminta agar dilakukan langkah, dilakukan langkah besar-besaran social distancing atau pembatasan pergerakan manusia. Dan juga beliau berpikir kalau perlu dibarengi dengan pelaksanaan darurat sipil. Tapi kemudian ditambahkan oleh juru bicara Presiden Fajrul Rahman bahwa itu opsi yang mungkin akan diambil, tapi belum diputuskan untuk diambil. Saya jadi bingung, apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Presiden? Sebab misalnya gini, kebijakan-kebijakannya sangat kontroversial. Coba simak, sebelumnya Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk menahan sekuat tenaga agar para warganya yang tinggal di Jakarta tidak mudik. Dan kemudian Presiden menyatakan dia mencatat ada sekian ratus bis yang keluar dari Jakarta dan membawa sekitar 15.000 orang pemudik. Nah, kemudian Gubernur DKI Anies Baswedan menindaklanjuti langkah itu. Dia melakukan rapat dengan jajaran terkait, bahkan termasuk dengan Dirjen Perhubungan Darat, dan memutuskan mulai Senin kemarin pukul 18, artinya pada menjelang sore menjelang malam hari, kendaraan antar kota dan antar provinsi atau AKAP keluar dan masuk Jakarta dihentikan. Artinya apa? Anies melakukan langkah drastis untuk menghentikan arus pemudik atau bahkan arus yang keluar maupun masuk ke Jakarta. Ini tentu merupakan follow up dari perintah Presiden. Tetapi tidak lama kemudian kita mendapati bahwa Menteri Perhubungan ad interim atau pelaksana perhubungan Luhut Panjaitan membatalkan keputusan Anies dengan alasan bahwa itu masih dikaji. Coba Anda bayangkan bagaimana kebingungan rakyat ini karena keputusan antara pemerintah dengan saat yang lain selalu bertentangan. Presiden Jokowi memerintahkan pembatasan, Anies melakukan menindaklanjuti dan kemudian dibatalkan oleh Luhut Panjaitan. Dan kemudian yang kita jadi bertanya-tanya, apa yang ada dalam benak Presiden Jokowi? Apakah Presiden Jokowi menganggap bahwa virus corona ini sama dengan perang? Kalau yang dimaksud dengan perang terhadap ini perang memperjuangkan kemanusiaan, yes. Bahwa memang virus corona ini perang besar-besaran mempertahankan nyawa bangsa Indonesia. Tetapi kalau kemudian dibarengi dengan darurat sipil, loh, sebenarnya jadi musuh Pak Jokowi itu siapa? Apakah virus corona atau rakyat sendiri? Karena dengan menerapkan darurat sipil berarti Presiden
mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya huru-hara, dan itu jelas munculnya dari masyarakat kita. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya Presiden Jokowi harusnya juga konsisten, karena undang-undang kekarantinaan itu merupakan produk yang lahir pada saat Jokowi menjadi presiden, belum lama tahun yang lalu. Artinya sebenarnya cukup dengan melakukan itu saja, itu bisa dilaksanakan, ada lockdown kewilayahan dengan segala konsekuensinya. Sementara undang-undang darurat sipil adalah undang-undang produk lama, produk orde lama. Ini jadi mindset-nya sangat-sangat berbeda. Jadi tidak salah kalau kemudian banyak pengamat berpikir bahwa lagi-lagi urusannya adalah masalah dana. Mengapa konsekuensi dari undang-undang kekarantinaan yang ditandatangani oleh Jokowi, sekali lagi saya sampaikan, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi itu ada konsekuensi budget. Disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas kesejahteraan atau logistik dari warga yang ada di wilayahnya di karantina secara kewilayahan, bahkan termasuk binatang ternaknya. Saya kemarin menulis sebuah cerita dari Purbalingga, bagaimana seorang kepala desa di Purbalingga mengambil langkah tegas ketika ditemukan satu orang warganya menderita positif corona. Dia melockdown dusun itu, dan kemudian warga yang di lockdown kehidupannya selama 14 hari dijamin oleh pemerintah desa. Bayangkan pemerintah desa pun bisa melakukan langkah semacam itu. Anda akan berkira bahwa itu kan level desa, jauh kompleksitasnya dibandingkan Jakarta. Oh iya, saya setuju soal itu. Tetapi jangan lupa bahwa seorang kepala negara punya sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan seorang kepala desa. Nah, ini yang saya sebut sebagai cara berpikir seorang pemimpin, cara berpikir seorang leader yang berani mengambil keputusan dalam situasi yang sulit ini, dan dia tahu skala prioritas seperti apa. Orang selalu bosan kemudian kalau kita selalu mengulang lagi bahwa agak aneh dalam situasi sekarang ngotot bahwa tidak mengumumkan lockdown, meminta bantuan rakyat untuk menyumbang karena APBD sudah babak belur, tapi di satu sisi Menteri Luhut Panjaitan mengatakan ngotot akan tetap membangun ibu kota baru. Jadi Pak Jokowi, saya kira Anda perlu pertimbangkan dengan sangat-sangat matang atau berpikir ulang tentang memberlakukan undang-undang darurat sipil. Yang Bapak hadapi adalah musuh yang tidak kelihatan, yakni virus corona. Tetapi kalau Anda menerapkan undang-undang darurat sipil, Anda berarti menganggap rakyat menjadi musuh Anda. Padahal rakyat kelaparan, dan yang paling penting buat rakyat bukan dimusuhi, bukan dipojokkan, tetapi kesejahteraannya diperhatikan. Saya jamin kalau soal ini Anda berani lakukan, rakyat akan menaati perintah Anda. Mereka ini orang yang terbukti sudah biasa menderita, dan rakyat Indonesia juga orang yang mudah diatur. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa berpikir lebih jernih soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.